used to seem like the time to love and believe and disappear right after the song. So give me the night to tell you, hold you, don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind. Please don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind. I wish my hearts could come together as one. Shawty inside me, my lover. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Fakultas MIPA dan Kesehatan Prodi Farmasi. Di sini kami akan menampilkan hasil proyek kami mengenai tangga bencana banjir dengan tugas mata kuliah Pancasila dengan Bapak Ilham Hudi, SPD MPD. Dengan saya sendiri Natasha Vitaloka dan rekan saya Viola Amelia Destina. Dengan saya Fitriani. Dengan saya Maulana Ahmad Fadil Agista. Dengan saya Elvisa Dewa Putri. Dan dengan saya Dini Wandriani. Saya Misbah Febriani. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi dengan saya Natasha Vitaloka dari kelompok 1. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah yaitu tangga bencana. Nah, tangga bencana yang kami ambil mengenai di sini adalah tangga bencana banjir. Nah, kami sini sudah berada di lokasi yaitu di mana di sini sering terjadinya banjir. Di lokasinya ini adalah terdapat di Jalan Dharma Bakti, Sigunggung. Seperti yang kita lihat yaitu di sini adalah jalannya yaitu berlubang atau rusak. Nah, salah satu penyebab banjir di sini yaitu adalah karena jalannya yang rusak. Ketika hujan turun atau hujannya deras, di sini jalannya itu bisa mencapai banjirnya sampai setinggi lutut atau bisa berlebih juga setinggi pinggang. Nah, di sini kami di sini akan memberikan beberapa solusi lah. Apa sih, gimana caranya supaya di sini tidak terjadi banjir atau bagaimana kita caranya untuk menutup lubang-lubang ini supaya banjirnya tidak berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya dengan saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bahayanya banjir pada saat melanda. Yang pertama itu ada menyebabkan suatu masalah kesehatan penyakit seperti gatal-gatal pada kulit. Yang kedua itu pencemaran air dan lingkungan sehingga kita susah mendapatkan air bersih. Yang ketiga ada rusaknya kendaraan atau mogok. Yang keempat itu rusaknya infrastruktur pada bangunan dan rumah dan sekelilingnya. Oke teman-teman, di sini dengan saya Dini Wandriani. Di sini kami ada mitigasi jalan rusak pasca banjir, teman-teman. Jalan banjir ini merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada bencananya. Yang pertama itu hindari tiang listrik. Yang kedua, jangan mengkonsumsi air banjir. Maksud dari mengkonsumsi ini, teman-teman, tidak menggunakan air banjir untuk mandi, masak, atau menyuci dan lain-lainnya. Yang ketiga, teman-teman, ada menyimpangkan barang penting di tempat yang aman seperti dokumen-dokumen penting kita taruh di dalam lemari atau barang-barang penting kita taruh di atas lemari atau tempat yang lebih tinggi lagi. Yang keempat ada hindari berjalan atau berkendara dekat saluran air. Dan yang terakhir ada hindari berenang atau bermain dari dalam genangan air ini. Baiklah, selanjutnya dengan saya Elvisa Dewa Putri, yaitu pasca bencana. 1. Membersihkan daerah tempat tinggal yang terkena banjir. 2. Selalu waspada terhadap banjir susulan. 3. Waspada terhadap adanya binatang buas. 4. Waspada terhadap bangunan rusak. Yang selanjutnya adalah cara pencegahan banjir. Budayakan membuang sampah pada tempatnya. 2. Budayakan kerja bakti membersihkan saluran air. 3. Mendaur ulang sampah. 4. Memperbanyak pohon dan tanaman. 5. Membuat sumur resapan. Permisi Bu, saya Misbah Febriani dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Farmasi. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Megafira. Megafira Bu? Iya, Megafira.
Oke, Ibu Megafira, saya ingin meminta tanggapan Ibu mengenai banjir. Menurut Ibu, tanggapan Ibu mengenai banjir di Jalan Dharma Bakti ini gimana ya, Bu? Kalau Ibu minta apa ide sih atau saran ya Ibu, kita apa nyerahkan ke yang apalah itu, misalnya ke wali kota ataupun ke apanya kan, yang apa namanya itu, yang petinggi-petinggi di sini, gitu kan? Iya, Bu. Menurut Ibu penyebab dari banjir di Jalan Dharma Bakti ini apa ya, Bu? Kayaknya sih paret. Dari paritnya ya, Bu ya? Iya, itu mungkin yang belum siap dibikin gitu. Yang kayak misalnya tersumbat paritnya ya, Bu ya? Kemarin tuh udah dibuatnya gitu kan. Cuman mungkin belum siap atau mungkin ada yang salah atau belum apa gitu kan. Belum siap. Apalagi warga-warga di sini juga ada yang buang sampah sembarangan, makanya menyebabkan banjir ya, Bu juga ya, Bu ya? Ya mungkin juga. Mungkin gitu kan. Menurut Ibu solusi untuk dari banjir ini gimana ya, Bu ya? Dari banjir di Jalan Dharma Bakti ini, Bu? Ya kalau untuk itu ya kita harus membuang sampah pada tempatnya, atau kita menjaga kebersihan lingkungan gitu kan, atau dibuat apanya yang bagus itu kan, apa namanya itu, biar airnya mengalir gitu kan, biar nggak kesumbat. Sama warga-warga juga gotong royong. Iya. Gotong royong ya, Bu ya? Iya itulah. Oke, Bu. Sekian cuman ini ya, Bu, tanggapan ini, Bu. Makasih ya, Bu, udah memberikan tanggapan tentang banjir di Jalan Dharma Bakti ini, Bu. Sekian dari saya pamit dulu ya, Bu ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu. Menurut Bapak apa penyebab dari terjadinya banjir ini? Penyebabnya banjir, satu sering hujan, paritnya mampet, kurang bagus, kurang rapi. Jadi airnya tergenang. Kalau airnya tergenang, apa saja dibuatnya pasti rusak. Seperti jalan kita ini, akibat sering banjir tergenang air, jadi aspalnya jadi rusak. Jadi kalau tanggapan Bapak pribadi, dampak dari banjir ini sendiri apa ya, Pak? Kalau dampaknya jalan sering banjir, ini kan saya bilang tadi paritnya kurang beres, kurang lancar, airnya mengalir kurang lancar. Jadi begitulah akibatnya, jalan rusak. Menurut Bapak sendiri solusi dari jalan rusak dan banjir ini apa ya, Pak? Kalau solusinya, kalau menurut hemat saya, ada kerjasama yang baik antara masyarakat, pengguna jalan di sini. Satu kan, itu dari masyarakat. Ada perbaikan jalan, ada perbaikan parit. Jadi yang kedua, tindakan pemerintah untuk membenahi jalan. Sepertinya aspal kita ini asal jadi aja. Jadi saya minta kepada tanggapan pemerintah, aspalnya supaya bermutu, supaya lebih bagus lagi. Jangan seperti aspal saja. Jadi itu tanggapan saya. Baiklah. Terima kasih ya, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Menurut Kakak, tanggapan banjir di sini gimana ya, Kak? Tanggapannya ya, mana rumahnya yang rendah pasti masuk walaupun nggak banyak gitu ya. Misalnya ya kayak rumah di sini pun juga ada rembesan gitu. Kalau rumah-rumah yang rendah itu ya nggak kemana lah, paling semata kaki itu banjirnya gitu. Karena kan di sini pun juga seperti apa namanya, aliran parit ini kan nggak jalan. Kurang ya? Karena dia nggak ada aliran langsung ke depan sana. Jadi mana rumahnya yang rendah, di situ air itu ngalir gitu kan, tergenang gitu. Menurut Kakak, penyebab dari banjirnya apa ya, Kak ya? Aliran air tadi tuh yang nggak jalan. Drainase kita di sini tuh nggak ada yang bagus gitu kan, maksudnya kayak parit orang banyak yang nutup. Sampah juga. Kalau sampah sih mungkin nggak, cuman parit itu banyak ditutup gitu. Jadi masing-masing daerah sini tuh ada rumah yang memang nggak mau dia ngasih paritnya. Jadi ya mungkin dia alirannya ke arah depan sana kan. Tapi yang harusnya kita punya parit di depan sini, lurus ke arah jalan besar tuh nggak ada gitu. Jadi airnya yang muter-muter di situ aja, itu yang menyebabkan banjir. Menurut Kakak juga solusi dari banjir di sini gimana ya, Kak ya? Kalau untuk sekarang sudah banyak dari anggota dewan, udah ini kan, udah mau ngasih solusi juga. Tapi ya memang nggak dapet solusinya gitu, karena memang parit tadi tuh pihak yang punya rumah nggak mau ngasih. Ya. Bahkan sampai ya udah berapa kali kan anggota dewan pun juga udah ini, udah datang, udah buat acara reses segala macam. Tapi ya memang
nggak pernah tembus gitu. Masalah parit itu udah sekian puluh tahun di sini seperti itu. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang, setiap ada tanah yang kosong dibangun, ditimbun lagi, ya mana ada lagi tempat penampungan air tuh kan? Tentu ke rumah-rumah warga yang rendah. Ya. Makanya di situ menyebabkan banjir ya Kak. Banjir, betul. Oke Kak, sekian wawancara saya. Makasih sudah menanggapin pertanyaan dari saya. Makasih ya Kak ya, saya pamit ya Kak ya.